Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Surya Saputra. Saya Mutiara Agustina. Saya Elsa Amelia. Saya Nora Aprilia. Kita akan mempresentasikan, kita akan mengkampanyekan kekerasan yang ada di sekolah. Nah, di sini saya sebagai penjelas dari kekerasan yang ada di sekolah. Yang pertama adalah kekerasan secara langsung yang dapat berupa pemukulan dan juga dapat berupa penganiayaan. Dapat berbentuk seperti pelaku bullying. Karena bullying tidak hanya dilakukan secara verbal, tapi juga ada yang dilakukan secara fisik. Nah, jika secara verbal ini termasuk ke dalam kekerasan secara verbal. Dan kemudian pada kekerasan juga terdapat beberapa dampak-dampak lainnya. Tapi sebelum kita ke dampaknya, kita akan lihat dulu di sekitar kita ini banyak kok kekerasan-kekerasan yang telah terjadi. Misalnya salah satunya tadi adalah pembulian, di mana si pelaku ini melakukan pembulian yang secara berulang kepada korban. Ya seperti menindas atas kekuasaan yang dia punya, entah itu berupa ekonomi dan lain sebagainya. Kemudian ada juga penindasan seperti pemukulan atau penganiayaan yang dilakukan secara fisik, dan itu terjadi biasanya ada sama anak laki-laki yang kayak dia kalau misalnya bermain tapi kadang ada menyangkut tentang fisik, dikit-dikit dia pukul, dikit-dikit dia cubit atau lain sebagainya. Nah, selanjutnya itu adalah kekerasan secara verbal. Itu biasanya kalau kita membicarakan tentang nama orang tua, kayak manggil A, B, C dengan nama orang tuanya mereka. Kayak sengaja dicari dari rapotnya mereka, apa sih nama orang tuanya, nanti dipanggil dengan nama orang tuanya. Itu juga bisa berdampak kepada mental yang ada pada korban. Seperti sisi lain dari pembulian secara verbal ini atau kekerasan secara verbal, itu juga bisa dapat berupa olokan dan hinaan. Kayak bilang, kamu jelek, kamu gendut, kamu kayaknya jerawatan deh, kayaknya kok kamu kayak nggak cocok kalau begini. Dan itu adalah kekerasan secara verbal. Nah, kemudian dari situ, dari kekerasan-kekerasan yang ada di sekitar kita, itu juga memiliki dampak loh pada pelaku. Bukan dampak deh, tapi konsekuensi. Dari pelaku memiliki konsekuensi seperti hukuman. Kalau biasanya di sekolah kita memiliki hukuman seperti panggilan orang tua, masuk BK, ataupun surat teguran. Nah, dari korban sendiri pun juga ada dampaknya. Nah, itu akan dijelaskan oleh Elsa. Jadi dampak dari cyberbullying itu bisa mengganggu kesehatan mental dari korban. Terus korban juga bisa mengalami depresi, gangguan kecemasan, dan kurang percaya diri. Selanjutnya, Penanggulangan yang pertama, diri sendiri, dan yang kedua, bijak dalam melaksanakan media sosial, dan yang ketiga, menjaga hati, juga menjaga pemikiran hati dan juga pemikiran orang lain. Yang keempat, bersifat netral. Yang kelima, peka dan juga peduli terhadap sesama. Dan yang keenam, mengendalikan diri untuk terhindar dari segala bentuk yang memicu terjadinya konflik, bahkan kekerasan. Nah, dari situ kelompok kami juga punya slogan loh untuk kampanye ini, yaitu adalah 1, 2, 3. Katakan tidak pada kekerasan dan maju untuk perdamaian.